Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita kembali masuk kuliah Hukum Tata Negara. Pada hari ini, pada sesi ini saya akan menyampaikan mengenai badan peradilan atau kekuasaan kehakiman. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa teori dasar dalam pembagian kekuasaan yang biasa kita rujuk dari Montesquieu ada 3, yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, ya, dan legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, tadi disampaikan pada pertemuan sebelumnya ada cabang yang keempat, yaitu cabang atau kekuasaan independen, lembaga independen. Nah, kali ini kita akan menyampaikan mengenai kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman, ada kata kunci di situ adalah hakim. Ya, kekuasaan kehakiman. Hakim itu adalah orang yang mengadili perkara. Jadi kalau ada istilah Anda tidak boleh main hakim sendiri. Nah, kenapa? Itu sebenarnya ada jawaban yang agak lucu, tapi ini benar. Kenapa kita tidak boleh main hakim sendiri? Ya karena hakim mainnya di pengadilan, bukan di jalan. Jadi Anda kalau misalnya tahu ada orang mencuri, maka Anda tidak boleh melakukan tindakan sendiri di jalan. Bawalah nanti ke hakim di pengadilan, lapor ke polisi, kemudian diajukan tuntutan oleh jaksa, dan baru kemudian diadili oleh hakim. Kekuasaan kehakiman itu, sekali lagi kata kuncinya adalah mengadili. Kata kuncinya mengadili. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mengadili pelanggaran undang-undang. Nah, jadi kata kuncinya. Nah, karena itu di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalam Undang-Undang Dasar 45, di dalam pasal 24 itu, ya, penyelenggara kekuasaan kehakiman itu disebutkan secara tegas limitatif. Ada 2, yaitu diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, 1, ya penjelasannya, dan badan peradilan yang berada di bawahnya, ya, di lingkungan pengadilan negeri atau pengadilan umum, pengadilan agama, kemudian pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer, dan dilakukan atau diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 2, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sampai di situ. Tidak ada komisi yudisial. Nah, ini yang sering disalahpahami, seakan-akan komisi yudisial masuk di dalam penyelenggara kekuasaan kehakiman. Saya ingin tegaskan, KY bukan penyelenggara kekuasaan kehakiman, tetapi dia sebagai lembaga yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Tadi sudah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, penyelenggaranya adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, dan yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Anda lihat, Mahkamah Konstitusi adalah mengadili, Mahkamah Agung juga mengadili. Komisi yudisial tugasnya adalah melakukan seleksi rekrutmen hakim agung dan memberikan pengawasan kepada perilaku hakim. Jadi dia tidak mengadili, maka tidak masuk di dalam penyelenggara kekuasaan kehakiman. Ini yang sering salah, termasuk ditulis di dalam literatur-literatur yang resmi yang dibuat oleh saudara-saudara kita, ya. Jadi kita bisa jernihkan supaya tidak ada kekeliruan ke depan. Kemudian saudara-saudara sekalian, apa sih cirinya? Ciri dari kekuasaan kehakiman itu adalah dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 adalah kekuasaan yang merdeka. Yang merdeka dalam rangka menyelenggarakan peradilan, ya, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Merdeka itu adalah
bebas, independen tadi, ya, tidak dapat dicampuri, dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya. Itu kata merdeka. Jadi dia melakukan fungsinya tidak bisa ditekan baik secara fisik maupun psikologis. Nah, itu kemerdekaan. Karena itu penting kita menciptakan satu kekuasaan kehakiman yang merdeka agar putusan yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan keadilan masyarakat. Jadi kata kunci kekuasaan kehakiman itu tadi adalah lembaga yang merdeka. Penyelenggaranya siapa? Saya ulang, adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, sementara Komisi Yudisial adalah lembaga yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Saya kira itu untuk penegas mengenai kekuasaan kehakiman tadi. Dan sebagai catatan terakhir, sekali lagi, batas kekuasaan kehakiman adalah mengadili. Mengapa kepolisian, mengapa kejaksaan yang juga bekerja di dalam lingkup peradilan, tetapi dia tidak masuk dalam pemegang kekuasaan kehakiman? Karena tugas polisi adalah menyelidik dan menyidik, kemudian tugas jaksa adalah menuntut. Nah, tidak sampai mengadili. Jadi ketika dia mengadili, maka itulah masuk ranah kekuasaan kehakiman. Maka kepolisian, kejaksaan, Komisi Yudisial adalah lembaga yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Saudara-saudara sekalian, cukup sampai di sini. Terima kasih. Sekali lagi, banyak minum air putih supaya pikiran kita jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.